action ya gitu ya. Action. Nah, ini baru apik. Oke, teman-teman. Sekarang Mbah Goeng sudah di makam Cagar Budaya, satu makam di mana di sini dimakamkan Bupati Kebumen pertama. Dan kebetulan Mbah Goeng ini dapat spesial dari Donat Pluntus. Pelontos. Oh pelontos ya, kalau ngomong ya lah masalah lah, salah sedikit. Pelundus saya pelundus ya. Ketone ngece apa gitu. Nah ini, nah ini sekalian tak antar, jadi seharian di tempat Mbah Goeng ini memang sengaja tak kelilingkan di wilayah Mbah Goeng. Ini belum seberapa ini ya Mas ya. Iya. Jadi baru beberapa lokasi, ini aja udah mau menyerah. Tapi Stamina, terpaksa. stamina drop. Mentang-mentang wis kiring, wis tua gitu. Jadi alasannya ngedrop padahal sampai, tapi tidak masalah. Yang penting sekarang Mbah Goeng sudah bisa mengantarkan ke makam Arung Binang, ke sana ya. letaknya. Kita masuk aja ya. Oke. Sambutan mana masuk sih Oke, terima kasih ya. Tadi mengawali pembicaraan dari Mbah Goeng yang bersedia mengantar kita tim Donat Plontos untuk mengeksplor tempat-tempat yang kita bilang bisa berkaromah lah ya. Iya. Dan nantinya pun kita ingin seperti mereka dan berfaedah untuk semua orang. Apa ya? Oh iya, tujuannya nomor satu Sebentar. itu Mbah Goeng. Kanggo gawe. Sebentar, tim Donat Plontos bersama Mbah Goeng kita telusuri makam Arung Binang. Ya Oke. monggo, aku tak di belakangnya aja lah. Oke, Mon. Oke. Oke. Terima kasih Mbah Goeng. Ya. Terima kasih, emang kok harus sudah selesai toh? Enggak maksudnya. Oh, maksudnya. Dijujukna ini. Dari Mbah Goeng. Ya ngono harus dulu ya, terserah mau sebentar ya monggo. Angel. Oke, monggo. Ya maklum dengan orang tua ya teman-teman ya. Jadi agak soalnya Mbak Goeng yang wis tua. Ini kita sudah disambut nih Pak Indra. Set. Luar biasa itu. Monggo di anu saja. Nanti kita Tunggu juru kunci ya. nunggu Juru kunci kuncinya, sedang, mungkin lagi wudhu, mungkin Membersihkan badan dulu. kita Iya. ya bisa di apa yang dirasakan di sini Ya, bisa di jalan-jalan dulu. Nah, di awal sini sudah ada belum Om Leong Penyambutan monggo? sudah dari kita opening sama Mbah Goeng tadi kita udah disambut. Jadi Sosok? tapi ya, auranya positif. enggak, positif anis kan di badan. Iya, jadi kayak lembut, panas banget. nyaman gitu Nyaman, loh. hangat ya. Nyaman tapi kuat kayak cara pangkat jenderal. Ya jelas lah, namanya juga makam yang Dan berkelas. saya tadi lihat Karomah seperti banget ya. apa logo keraton memang. Saya tadi lihat di awal Mbah Goeng logo keraton bersinar loh Mbah Goeng. Di ini ya, depan gerbang ya tadi ya. Sini itu gede banget. Ini melengkapi semua ini. Logo Berarti ya, sini ya sebenarnya kelihatannya seperti itu ya. Ah, gambarannya kayak di Keraton Jogja itulah, logonya itu. kayak mengayomi apa ya? Mengayomi wilayah. Itu secara khusus. memang secara goib itu lambang ikatan goib antara Jogja sini, jadi ada kontak di situ lah. Ya, jadi ini bukan apa sipil tapi memang ini Nah, ada ini tradisi. kebetulan ini Pak Juru Kunci sudah selesai Oh sholat. ini. Nah. Tak panggil ya. Oke, terima siap. kasih. Terima Sini kasih. saja, Oke, sini siap. saja, orang melu-melu aku. Iya, oke. Ini Ini Kita- benar-benar kita berterima kasih banget sama Mbah Goeng ini. Sudah mempertemukan kita. Nah, ini Oh. Pak De. Nah, ini Pak De Ini- saya kok ini. Kebetulan ini Pak De saya. selamat malam, Mbah. Ini juru kunci makam Arung Binang ya. Bapak siapa Pak? Pak Taryono. Pak Taryono pemirsa ya, ini face-nya monggo. Suatu saat ada pemirsa yang kesini orangnya seperti ini, kalau bukan seperti ini berarti bukan juru kuncinya. Nah, ini Pak Karyono. Mohon maaf ya sebelumnya ya. Ini tim Donat Plontos, teman Mbak Goeng pengen mengeksplor untuk mengedukasikan ke rekan-rekan semuanya supaya teman-teman semuanya bisa mengikuti adat tradisi kepercayaan lokal ya. Jadi ini mohon untuk dibantu, untuk dibimbing, dipandu dengan jenengan. Insya Allah. Jadi apa yang ada di sini Iya. Nah, nanti secara detail nanti mungkin Ya, juru untuk kunci lebih lebih Jadi gini utamanya. akurat. Gini ya. kita cerita di sana Kita apa di sini? utamanya kita ya misalnya kita datang sini ya, keluar nuwun dulu sama Iya. Betul. Baiknya begitu ya. Iya. Mari sementara kita berdoa dulu semampunya kita Iya. ya. Artinya Di sini apa di sana? enggak di sana. Wasit, menurut sowan juru Eyang, kuncinya iya. Pak. Oh, iya. Ya minus Fatihah ibaratnya lah gitu. Siap, ya. siap, siap. Ya memang itu Siap. harus ada. Ya, mari. Bulan Mohon kita ikuti dulu. Iya, bersama Ini juru kunci ya. pembawaannya. Waduh, ini mesti jadi artis sih. Ini kita menuju ke Lokasi.
makam yang Arum Binang. Arum Binang ya, yang Arum Binang Bupati pertama Kebumen Pak Indra. ini backgroundnya ini. Wah ini indah sekali. Ini betul-betul harus kita jaga, lestarikan Pak Indra. Bagus banget ya. Iya hebat. Oke, tapi dilepas ke sepatunya. Lepas ya. Iya. Nah sini. Hop. Hop, lepas ke. Kita harus Set. Munggah undak-undakan, munggah. Ya. Oke, nanti boleh Bapak. Munggah. Nah. depan. Diketahui ini kalau di apa diekspos misalnya ini makam yang itu pusakanya Ada pusaka ini. dulunya di tempat itu, tapi sekarang ini di belakang. Tanya apa Pak Indra, bunganya sama itu. Anu, Ini tempat yang kembang. ya Kembang melon. Kembang. monggo sih. Oh, belum ya. Oh, saya yang anu ya. Dewek sing anu. Iya di menyan atau Jane menyan apa? Dupak. Nanti ada kasih di Dupa. Dupa mawon iki. Nggih. Dupa teman-teman itu. Nggih. Dupak. Oh, dupak. Meditasi yang memang zaman Nggih. habis apa doa meditasi tinggal ke sana tabur bunga gitu aja. Oh, nggih. Nggih. Jadi namanya inilah itu dengan doa Nggih. atau semuanya pun bisa. Jadi ada misalnya di depan hanya untuk formalitas saja, hanya untuk formalitas seperti orang doa di sana, dan nanti habis itu apa tabur bunga. Tabur bunga. Oh, ini dia apa di bunganya dihabisin aja Pak Indra ini. iya. Ya dihabisin aja semua di sini. Mesin bakar dupasit. Habisin aja di sini. Anu gue nih di Kris. Aku nang kae. Iya. Kambuh. Anu untak-untak ngono. Oh, tidak jelas. Yes. Di mana? Ngarep. Maju. Hop. Nah, wis kene. Ya.
Yuk tabur bunga yuk. Ya, tapi bunga pakaian. Gini nih. Pengen menyat. Berapa? Aku bae. Iya. Ini soal bunga ya. Udah. Iya. Ya kita cari info. Depannya. Ya bagus. Menyanyi aja kok. Di sini ngobrolnya ya. Di sini aja. Kayak ngarep kok. Di depan. Mudun, selangkah mudun. Nah. Kene iki, kene. Nah, sini aja ya. Kene Mbah. Hop, Ah, ini enak di sini. Lenggah aja ya. Mbah juru kunci sini. Mbak kowe Iya, sini. Oh iya ya kene sing. Kene. Kene sing ada kan. Kene. Nah, ya dipasang sikile. Nah, ini ya untuk pengetahuan secara umum ya, Mbah. Juru kunci lah. Jadi mungkin bisa diceritakan lah ya yang sejarah yang Arung Binang ya. Dari ya mungkin biasanya kan ada sejarahnya ya, Mbah. Monggo. Ya, berawal dari adanya makam ini adalah nama aslinya itu Eyang Joko Sangkrip, Joko Sangkrip. nama orang ya. Iya. Nah, adapun gelarnya itu Arum Binang, itu terkenalnya kan Arum Binang itu bupati pertama, kan gitu ya. Jadi makam ini makam Eyang Joko Sangkrip yang dimana pengertian kita Arum Binang ini adalah bupati yang pertama. Nah di sini sampai 7 keturunan 7 Arum Binang. Nah tiap-tiap Arum Binang itu punya karisma maupun aura sendiri memang. Ya, Seperti Eyang ini memang energinya sangat positif, bagus sekali. Kuat Nah, ya. iya, dimana memang kehidupan mereka dari kecil pun sudah mendapat ujian berupa sakit yang dimana sembuh mereka ini ada sendang di kebagian sini. Berawal dari sendang tadi inilah maka Eyang dimakamkan di area ini, kan gitu ya. Nah, cerita masalah sejarah sebetulnya Eyang Joko Sangkrip ini adalah anak raja atau ya raja lah ya. Waktu itu sebelum jadi raja itu kan namanya Raden Pangeran Puger. Namun setelah jadi raja itu Pakubono I. Nah ini Eyang Joko Sangkrip ini anak dari Pangeran
PB1 Pakubuwono I iya pertama ya. Nah, karena kehidupan mereka waktu masih lajang, masih katakanlah masih remaja, dia kan kebiasaan untuk bertapa istirahat ya. Bahkan dari ujung Wirid sampai ke daerah mana Karangbolong lah ya, sepanjang pantai itu. Ya. Nah, memang suatu saat dia itu bahkan sampai pernah bertapa di daerah Bulupitu. Nah, di daerah Bulupitu lah dia itu bisa bertemu dengan Eyang Nawangwulan, Raden Roro Ayu Dewi Nawangwulan kan gitu ya. Iya. Nah, itu situlah karena dia itu tegar bertapanya, bahkan sampai bisa tembus kepada Eyang Nawangwulan. Dari situ akhirnya bisa berhubungan dalam goibnya. Nah, itu legenda. Dari situ dia itu mendapat sampai 3 anak. Yang konon satu yang Joko Klantung, yang kedua Joko Cemeti, yang 3 itu Situ Subandiah. Tapi kalau pengertian kita ya Nawang Sasya atau Nawang Sih itu ya yang konon. Sementara ini dia itu bersemayam di Sundang Arum tadi. Ini bagi orang yang Nawangsihnya itu bagi orang-orang yang punya keyakinan ini seperti itu ya. Ini legendanya seperti itu. Nah, dalam perjalanan mereka yang setelah jadi Arum Bindang kan masih dikukuhkan di daerah Surakarta. Nah, karena dalam wilayah Kebumen belum ada ketua atau kepala daerah ya pemimpinnya, maka dia itu ditunjuk untuk jadi bupati pertama atau KRT atau setingkat dengan bupati sekarang lah ya. Nah, itu yang pertama. Jadi yang ini memang dalam waktu 3 sampai 3 tahun 2 tahun lah, karena belum punya pendopo tempat, maka dalam perjalanan misalnya mau dari Solo ke sini itu memang punya penderek atau kanlah ajudan. Nah, disitulah ini salah satu ajudan yang sangat luar biasa, itu Nujum, namanya Raden Mas Tirtonegoro, itu luar biasa, subhanallah. Yang satu lagi yang Suradipo, ini auranya juga sangat positif sekali, betul itu. Jadi bagi orang-orang yang keyakinan urusannya mereka gitu ya, ini memang sangat kuat ya, hal-hal yang ada dengan begitu. Nah, pengertian kita ini yang kan secara kepahaman orang-orang masalah tadi misalnya ini yang kan orang bijaksana. Jadi gini, di ulama ya umaroh, karena ya kebanyakan ke arah memang ke arah umaroh, karena dia itu kan ditempatkan pada pemerintahan kan. Padahal itu ya sebenarnya hampir setingkat dengan yang Bumi Dirjo ini kan, karena dia itu pesannya yang Bumi Dirjo waktu itu sebetulnya jadi anak-anaknya kalau bisa jadi orang ulama lah. Namun demikian karena yang Joko Sangrip ini dikukuhkan jadi kepala daerah di pemerintahan, maka ya kebanyakan di umaroh gitu. Ya, hal-hal kaitannya dengan di area ini, di makam ini memang independen lah ya, hanya diperuntukkan untuk ahli warisnya. Nah, di sini memang pengertian saya di sini banyak sekali makam-makam yang termasuk pendahulu ya, orang-orang termasuk orang-orang kuno ya. Di sini banyak sekali, bahkan ada yang tidak sampai terawat karena begitu banyaknya makam. Nah, di tempat ini memang auranya sangat kuat. Karena pengertian kita dalam kehidupan mereka dulu ini kan punya kekuatan. Contoh misalnya punya perewangan maksudnya itu kesaktian lah ya, kesaktian lah ya, seperti itu. Jadi di tempat-tempat ini memang sangat kuat sekali untuk aura seperti itu. Ya, termasuk di sini ada berapa tempat yang ada 6 atau 5 ya, 5 lah yang jelas. Satu ada di Eyang, keduanya ada di Tirtonegoro itu Nujum, lalu ya pembantunya ada di Suradipo, ada yang di Sendang, itu semuanya itu beraura bagus, positif ya. Iya, jadi memang ibaratnya petunggunya lah, ada petunggu-petunggu yang dan itu orang-orang sakti semua ya. Dan lepas dari itu juga termasuk Kagungan Dalem Pusaka ini juga luar biasa sekali,
karena dalam pusaka tadi ada apa namanya pusaka yang namanya Cemeti tadi, luar biasa Cemeti tadi, konon bagi orang-orang yang sebangsa dengan Amar-Rasul apa itu Cemeti Amar-Rasul itu sebangsa itu ya itu itu memang di sini tempatnya itu luar biasa, auranya luar biasa. Ada yang di pusaka-pusakanya itu ada berapa, ada yang punya eyang sendiri ada 4 itu yang luar biasa ya. Sisi lain juga ada yang titipan-titipan itu juga masih beraura juga, itu masih 11. Maksudnya titipan-titipan Ya, berbentuk fisik ini ya, aura-aura yang di area sini itu termasuk di dalam pusaka maupun di makam ya. Ini antara makam dengan pusaka beda ya Mas ya. Itu ya di makam tadi juga ada kelebihan orang yang di makam tadi, dan di sisi lain juga dalam pusakanya juga ada energi tertentu. Dan gitu. pusakanya juga ada dalam itu ya Mbak? Iya, di dalam itu memang hanya diperuntukkan bagi orang yang termasuk ahli warisnya yang bisa melihat dan sebagainya. Ini maaf sekali yang ya. ada terahnya saja. Iya, bisa melihat iya. Karena itu hanya diperuntukkan untuk ahli warisnya. Iya, Jadi kuncinya pun sementara dipegang oleh ketua-ketua saya juga. Ya. Ya, kami paham ya kalau istilah aturan atau etika sopan santun seperti itu, Mbak. Kami paham karena kami juga percaya lah. Kalau memang yang bukan terah atau tidak berkepentingan ya tetap tidak diperbolehkan ya, Mbak. Betul. Dan ini satu pengetahuan untuk pemirsa semua ya, kalau ya mengenai kalau sudah bicara terah. Itu sudah tidak bisa diganggu gugat ya, Mbak Goeng. Yang terah itu apa sebenarnya adik-adik juga belum tahu. Terah itu sebenarnya adalah turunan-turunan itu ya Mbak ya. Turun temurun Terah. Jadi ahli waris lah. Ahli waris. Walaupun kelihatannya bahasanya cuma terah. Simpel lah ya, terah Simple. kayak gitu. Cuman untuk anak-anak kita kan susah untuk dimengerti gitu. Jadi artinya terah itu adalah turun temurun dari bapak nenek itu. Iya. Kita Di tempat ini memang kalau kita bicara masalah terah itu tidak betul, karena biar bagaimanapun ini ada kultur dari atasnya itu kan raja-raja. Nah, bahkan karena itu dalam kastanya kasta Brahma maupun Ksatria. Nah, bahkan sampai sekarang pun anak-anaknya anak turunannya luar biasa. Iya betul. Punya kedudukan ya. Dan sebagainya. Iya betul. Punya Ini kedudukan lah ya, karena dia itu di nasabnya nasab orang Linue lah ya. Iya. Ya, Betul. Nah, itu saya mau tanya dulu Pak Indra. Jadi ketika kita sowan tadi Mbah, tadi saya melihat ada kayak sosok orang tapi cakep, ganteng, putih. Itu kira-kira siapa itu Mbah? Putih, cakep lah, ganteng, sama Mbak Goeng udah cakep. cakep Mbah Goeng setitik, cakep Mbah Goeng setitik ning akeh. Putih lah. Itu kira-kira maaf Mbah, saya nggak tahu sekarang saya jujur itu siapa Mbah? Kita nggak bisa melihat tadi ya. Jadi intinya ya hanya kemungkinan, maaf ya ini pendapat saya juga, karena di dalam pengertian kita yang ini ada kalanya berwujud. Berwujud ini kalau dalam tatan keraton dia itu pakai seperti baju keraton lah, baju kebesaran keraton lah istilahnya. Berarti ada hubungan keraton mana? Iya, Solo ini kan anak Solo juga. Ini keraton Solo. Ya. Nah, kalau dia di ulama itu memang pakaian jubah yang putih dan sebagainya seperti ulama besar. Itu. Jadi yang ini ada kalanya munculnya seperti tadi. Jadi ada kalanya kalau raja seperti raja, kalau ulama ya kayak seperti ulama besar. Iya. Fleksibel di mana tempat gitu. Iya. Kedua ini Mbah, maaf tadi saya juga di wujud ada tombak Mbah satu. Ya, tombak itu tembaknya itu Kiai Regol, di mana orang Kiai Regol itu memang regol pintu lah ya, regolnya pintu ya. Kalau bahasa Jawanya regol kan itu di mana ada tamu dan sebagainya itu yang melihat dia, utamanya dia itu yang menjaga keseluruhan area sini itu. Jadi Kiai Regol itu yang menjaga dari area sini semuanya. Ini tapi secara goibnya tadi ya bagi orang yang punya melihat ya bisa saja. Ya, itu memang bentuknya seperti tombak. Tapi kan dalamnya tadi ini kan ada Kiai Regol. Iya, Kiai Regol. Itu luar biasa. Perlu kita lestarikan. Ya ini wajib ya, malah hukumnya wajib dilestarikan, diuri-uri. Cikal bakal kebumen ya Mbah. Jadi ini
kalau saya lihat cikal bakal, jadi gini, kalau kita melihat cikal bakalnya itu memang kalau di dalam sejarah itu memang sementara ini kan yang diambil dari Hari Ulang Tahun Kebumen itu memang prasejarah dari adanya Kebumen itu memang termasuk Bojonegoro tadi ya, kan sekarang yang diambil kan di Bojonegoro. Nah, kalau kita lihat dari sejarah wilayah Kebumen keseluruhan dari kota Kebumen ini diambil dari Eyang Bumi Dirjo, karena pemula dari adanya kota Kebumen dan wilayah Kebumen itu ya. berawal dari adanya Eyang Bumi Dirjo, maka dinamakan Kebumen. Waktu itu di Kebumen itu ada desa Bumi Rejo itu ya, itu di situ. Nah, itu pemula dari adanya wilayah, tapi untuk hal kaitannya dengan pemerintahan ini, jadi adanya pemerintahan pertama ya Joko Sangkrip tadi, bupati pertama, adanya penguasa di Kebumen ini ya yang Joko Sangkrip. Nah, ini ada prasasti ini termasuk ada, ini kan prasasti ini prasasti itu ada itu prasasti, ini ada bekas-bekas untuk dokumen adanya Kebumen. Tapi walaupun di sisi lain ini mereka itu dari kemarin waktu rapat untuk membahas masalah hari jadi itu monggo, karena itu memang diambil dari sejarahnya Eyang Bojonegoro di mana perjuangan mereka memang luar biasa. Itu prasejarah sebetulnya kalau kita lihat. Sebelumnya ada kota Kebumen. Maaf Mbak, ini apa ada yang misal ini Pak Indra, ini teman-teman ada yang mau nepi atau itu apa diperbolehkan Mbak? Ya, sekarang ini memang gini Pak, ini bukannya kita merubah dari pelaku dulu, maaf ini fakta ya. Ini karena kita sekarang ini di alam era Islami, Islami di mana kalau hal yang kaitannya dengan ritual dan sebagainya, monggo saya tidak ada larangan, itu hak masing-masing ya, nafsi ya. Tapi kalau memang ini kita, karena saya itu orang Islam ya mestinya pakai syariat Islam kita. Tapi maaf untuk pribadi saya ya, misalnya ada orang ziarah dengan macam-macam, monggo, tidak ada larangan apapun yang dikehendaki monggo. Tapi kalau saya sendiri memang ini saya sendiri, karena pengertian kita kan di syariat Islam ini ziarah Islam ya, secara Islaman seperti itu. Itu yang saya maksud seperti itu. Adapun orang lain ke sini dengan cara monggo, itu hak masing-masing nafsi ya. Intinya kita mengirimkan doa untuk mereka ya. Beliau-beliau itu pendiri istilahnya ya. Yang jelas kita, harapan kita ke depan itu ya monggo lah, kita sebagai warga Kebumen khususnya itu ya monggo lah kita punya pepunden, di mana yang ini sebagai usada atau kata lain pahlawan yang membesarkan Kebumen. Benar. Ya, kita uri-uri lah jelas gitu. Iya, betul. Ya, apalagi termasuk maaf ini sedikit keluar ya Mbah. Pertanyaan saya ya Mbah. Pernah enggak peristiwa yang terjadi yang di luar nalar Mbah? Dalam arti sing aneh-aneh tapi nyata gitu loh Mbah. Jadi gini ya, ini masalah hal-hal yang abstrak ya. Iya. Jadi kalau saya sendiri memang saya rasa itu belum pernah ya. Cuman itu urusan kita sendiri dengan Eyang. Itu memang maaf ini, itu urusan kita sendiri dengan Eyang, itu bisa urusan kita lah ya. Itu bisa. Tapi untuk hal yang kaitannya dengan misalnya suatu kejadian yang di luar itu saya belum pernah. Ya, cuman dulu memang pernah ada satu cerita, ini mungkin mitos seperti apa ya, mitos. Karena suatu daerah katakanlah wilayah ini termasuk keramat ya. Ya kalau wingit keramat ya sebagainya ya. Kalau saya artikan itu keramat sebetulnya itu tempat karomah lah ya. Tapi yang ini punya karomah misalnya seperti itu ya. Betul. Sepertinya itu. Tapi di sisi lain karena keabstrakan di era ini memang waktu dulu itu pernah ada satu kejadian yang di luar nalar. Contoh misalnya ada pencuri, di mana habis mencuri dikejar-kejar orang, larinya masuk ke sini, di sini tidak bisa pulang. Sampai itu begitu ceritanya. Bahkan itu pernah di ekspor dipublikasikan ya. Jadi karena keanehan di dalam area sinilah ya, itu monggo, itu memang ada, dan masuk dalam sendang tadi ini juga termasuk hal-hal yang kaitannya dengan tadi urusan keyakinan, monggo itu karena betul. Juga kita terasa ini datang semua kita disambut izin keliling
Boleh ya. Ya, Mbah Wanto ya, idenya ya. Ya gini saja, ini untuk mengenal ya dari lingkungan ya. dari lingkungan sini juga, karena lepas dari masalah eyang juga di sisi lain juga banyak sekali yang di situ apa ya hal-hal yang auranya positif ya. Misalnya contoh ada makamnya Eyang Tirtonegoro, ada makamnya apa tadi Surotipo, ada di Sendal dan sebagainya itu kan ada ya. Nah, ya itu. Termasuk tempat-tempat yang di sini memang satu ya aura lah ya. Selain kita pengenalan juga untuk dokumenter ya Mbah Boy. Untuk Nah ini generasi penerus gitu. kita minta izin ya sama juru kunci kalau kita mau keliling-keliling. Ya silakan, enggak apa-apa, nanti Boleh ya? saya tunjukkan Mumpung. misalnya ini yang ini yang ini Iya, ini, iya, yang ini, gitu. Iya, betul. Ini kita mulai jalan-jalan ya pemirsa di sekitaran Lokasi makam Arung Arung Binang, Binang. Mudun Selangkah. Arum Binang. Kewit gede. Perkenalkan ini Ini apa ini? makom ini nama Eyang Surodipo. Yang Surodipo. Ajudannya itu ya Mbah. Ajudan, iya, ini luar biasa juga, termasuk auranya sangat bagus. Ini bagi orang yang ini memang termasuk loman Pak. Loman, ini loman dalamnya siapa yang minta sok dikasih. Ini sama Eyang betul. Nah, ini Ya. dulunya cuman 2 makom Kakung Putri, ini setelah karena ini tumbuh pohonan akhirnya ya rusak gitu. Ya enggak apa-apa lah. Kelilit akar ini ya pemirsa, ini malah bentuknya jadi unik ya. Dan ini memang tujuan kita ke sini nguri-uri, murni nguri-uri. Ya, Jas merah, jangan lupakan sejarah. Nah, Ya. oke. Ini merata ini Pak Indra. Ini Merata sekali. Nah ini kekuatannya merata ini. Merata ya Mbah ini Mbah. Wih. Surodipo dia ajudan. Munggah Pengawal selangkah. pengawal Eyang Oh, Arum. tar. Adem lu rasanya lu. Nyaman ya. Iya. Bersyukur kita ditemani. Ya. Iya, di anu detaknya enggak apa-apa. Anu. Nah, Ini getaran ini Arung 2. Arum Binang 2. Eyang Arum Binang 2 ini. Nah, ini ya Pak Indra. Tonggo Wongso Dirjo, ini Arung Bintang 2. Itu banyak sangat, itu ada berapa, ada 13 beberapa makam. Itu anaknya dari Eyang Joko Sangkrip yang pertama, yang kepingin jadi Iya, jadi iya, Arung iya. Bintang. Kalau itu Honggo Wongso, ini Honggo Dirjo. Honggo Wongso, Honggo Dirjo. Iya. Keren. Guys. Sip, Mbak. Bentar Mbah. Ini lagi di dokumentasi ini Mbah. Dan ini Pak Indra ini merata energi, Anu ya, aura energinya positifnya semua positif dan itu rata. Saya juga heran. Bagus ini. Ini juga biar penonton atau pemirsa pencinta misteri juga ya. Ini kita di tempat yang bersejarah berkaromah dan jelas-jelas kita rasakan energinya positif. Dan nyaman. Dan nyaman. Nah, kan Andi Donat pun bisa merasakan itu nyaman. Enjoy ya, Di. Tidak kemrungsung. Dan semua merata ini. Saya juga heran merata. Nah, Nah, di sini memang banyak sekali, ini termasuk yang pendahulu gitu. oh ini yang pendahulunya ini. Awal mulanya lebih dulu ya, Mbak. Berapa tahun, ratusan tahun. Wow, Wih, ratusan tahun. ini ratusan tahun. Nah, ini Eyang kan udah berapa tahun? 300-an tahun. Oh, luas banget itu pemirsa ya itu. Hebat, ini perlu dilestarikan ini. Harus kita jaga, Pak Indra. Itu yang Apa-apa lah, Mbah. Ayo kita, yang penting ini masih kita ya. Ini luas banget ya wilayahnya ini. Ini oh sambil ini sedikit rumputnya tinggi. ini kan apa? Apa, Mbah? Ya, ada Bedono pertama Kebumen. Oh, Bedono. Kebumen nih yang dalamnya itu ada Bedononya itu. Bedono itu setingkat apa ya, Ya, Mbah? Bedono itu sekarang ya Lurah ya, Mbah? dia sama. Oh, camat. Ya, camat-camat. Di dalamnya kan
apik. Luas kurang lebih berapa ini, Mbah? Ya, ini 1,5 hektar, 2 hektar lah. 2 hektaran ini. Kurang lebih 2 hektar ini. Nah ini nih Kayak tulisannya. perbaikan makam Raden Resa Bedono. Nah ini kan di satu ini perbaikan, udah dulunya belum Renovasi ya. Ini pernah direnovasi ini. Di sini juga ada apa papan Belanda ini. Oh malah Belanda. Belanda ini di dalamnya makam Belanda. Ya Honggompro itu orang Belanda. Oh, maaf, Mbah. Nah ini itu saya- kaitannya Mbah, kaitannya. Ya itu kan namanya apa perkawinan dulu kan ada kalanya orang Belanda bisa kawin dengan orang Oh, iya, ya, orang pribumi ya. Tapi karena anak-anak apa punya apa di kerajaan ya ketemu dengan Belanda-Belanda yang ya tingkatannya seperti ya setingkat lah mungkin Betul, seperti betul, itu. Oh iya iya iya. Ini Monggo zaman Mbah. dahulu ini Kita lanjutkan. ada apa? Tidak membedakan nih Pak Indra ini ada dari itu ya. Berarti zaman dahulu persatuannya kuat. Ini Arum Minang 4. Nah, ini Arum Minang 4. Ini Arum Minang 4. Adanya pendopo Kebumen yang pertama ya ini yang membuat. Oh. Mana mana. Ini yang bangun ini namanya. Yang Minang 4, Arum Minang 4. Ini yang membuat pendopo Kebumen. Oh, Arum Minang 4 dan ini. sampai sekarang pun tuh Yang memprakarsai membuat pendopo iya, ya. karena dia itu sebagai bupati, tapi kan waktu itu masih bupati ya, jadi ya apa buat wilayah untuk apa pendopo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Nah, inilah yang Raden Mas. Assalamualaikum yang assalamualaikum. Assalamualaikum. Inilah nujum yang Raden Mas Tirtonegoro ini luar biasa, dengan sangat tinggi sekali, bahkan melebihi dari yang tingkat ilmunya. Nah, ini Berarti ketua nujum keraton ini. Oh. Jadi waktu itu dia disuruh sama raja untuk selalu mengikuti apa mendampingi perjalanan yang Tirtonegoro, yang Joko Sangkrip ini yang Berarti kayak penasehatnya ya. nasihatnya ya, ini luar biasa ini. Orangnya juga sangat bagus sekali. Kuat. Iya, iya Mbah ini. Sebelahnya itu. Istri. Oh, Garwo. iya 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 iya. Monggo monggo. Terus Tapi nggak usah yang 6 yuk. Enggak usah. Enggak. Udah cukup ini. Ini nanti. luas banget ya pemirsa. Nanti sampai 6 itu kan sana ada 8, 7, 6 itu yang 6 yang istrinya itu yang 6 itu juga depan juga ada keluarga jenderal itu ada. Itu bukan yang sana, ini termasuk keturunannya. Itu yang 6 itu yang ada apa 6, 7, 8 itu sana. Cukup ya, Kris? Ya. Cukup, Mbah. Ya. Di sana aja lah. Ya. Sudah cukup ini, Mbah. Ya. Ini Mbah, nyun saya closing penutupan. Iya. Tidak apa-apa itu masih satu lagi yang di mana di sendangnya juga nanti bisa. Oh, sendang. Oh, Di iya, sendang aja ya. ketinggalan nih, Pak Indra. Oh iya iya Ke lupa. sendang aja. Nanti sendangnya belum di Iya iya iya. Sekalian sama Betul Mbah. betul. Mbah Gowe. Iya, tadi sudah diceritakan ada sendang ya pemirsa, kita akan menuju ke sendang. ini malah jadi aura yang sangat untuk Nanti kita untuk ini orang-orang yang untuk mencari sesuatu apa katakanlah ya Punya Sendangnya- cita-cita lah ya, Mbah. sendangnya airnya masih ya, Mbah? dia masih itu yang buat orang-orang keyakinan maksudnya. Oh. Larinya ke situ. Jadi kita nanti cuci-cuci. Boleh ya, Mbah? Ya mau mandi juga silakan. Aduh. Makasih nih, Mbah. Aduh, ini Itu bagi orang yang keyakinan konon dapat monggo. saya mau cuci dan tak minum, Mbah. Ya. Ngetut aku, Bang, ngetut aku. Ya. Aja minggir. Kok aja minggir malah. Oke anu ngepres. Menuju ke Sendang. Iya. Nah, ini. Ini juga ada anak lawan itu kan. Ada apa, Pak Indra? Ono aurane gitu betul-betul. Oh, ada auranya, Pak Indra. Aura ya kan. Aura. Betul. Iya. Dalam itu. Iya iya. Paling tua kok malah. Pokoknya Paling tua. Tamannya apik-apik. Ini kalau siang hari juga
lebih mantap Pak Indra ya. Ini keluarga bupati dulu. Oh, turunannya Mbak. Di sana kayak Pak Dadiono dan sebagainya itu ada alurnya ini memang. iya. Sing ngombar. 2 hektar Pak Indra. Ya, nggak wisata aja nih, Mbak. Wisata religi. Rencana ke depan ini bersama Pak Lurah dijadikan wisata. Wisata religi. Tapi kan ya perlu kan Kita ke Sendang. Kita menuju Sendang pemirsa ini. kita menuju ke Sendang, di mana Sendang tadi ini auranya sangat positif. Sangat kuat. Nah, Lalu enggak selangkah. Nah ini Sendang. di dalam ruangan ya Pak Indra. Iya, ini kayak rumah gedung. Bentar, saya Oh tak iya. minum ambil airnya. Set sedikit pagar. Ini gara-gara maju. Set. Set memang set. Ini memang dia disuruh untuk secara manual, caranya ngambil. Oh iya. Ini Sanyo. ya, set. Ada filosofinya ya Mbak. Jadi ini Jangkrik kan? Sendang apa Mbak namanya? Sendang Arum. Sendang Arum. Ini Pak Indra akan mengambil air yang Ini secara manual ya. Sendang Arum namanya. Dan ini pemirsa ini biar tahu bahwa cara ngambilnya harus manual menurut petunjuk juru kunci. Dalam jerone kayak apa kamera? Ada awas, Para keton. ada filosofinya. Awas, Pak. Ini sendang tapi sudah dikemas seperti sumur ya. Ini berarti ratusan tahun juga ya Mbak. Kayaknya di. Kene. Ini Ya, duluan ya. Kayak ngarepmu. Oke. Ya, Mbak. Sip. Mau nanti saya mau tak itu dulu. Lanjut. Iya, sik. Ini dulu. Oke. Mandur Mas mandur. Nah. Wis tak tutup ini. Wis di. Iya sisan kali kok. Nggak gantian. Sendang Arum. Arum berarti bahasa Indonesianya harum, wangi. Ini Chris. Wis-wisan karo sandal nek. Debutok, Dek. Tunong nama lu ya. Ini no. Ini kameramen kita tim 4 orang ini harus biar berkaromah. Cukup ya. Wis terakhir ya. Siapa itu yang belum? Wis kabeh. Ya. Setelah ini Ya ke depannya. ke depannya. Kita nanti mau nutup. Ya. Kalau aslinya dulu itu kan dulunya ada pohon besar. Iya. Nah, di bawahnya itu ada bilik atau kan namanya apa ya? Belik. Belik ya. Oh iya, beli. Nah, di situ Mata airnya. iya mata airnya di situ. Nah, itu konon itu memang ada penghuninya kan gitu ya. Nah, pada waktu itu tahun 91 itu ada orang Putra Ayah Arum Binang itu melihat ada sosok makhluk di sini. Orangnya cantik sekali. Nah, akhirnya bisa interaktif. Konon dia itu ya termasuk Putra Eyang kan gitu. Nah, itu yang dikatakan
konon Nawangsi apa siapa itu ya di sini. Di Nawangsi ya, Iya, Mbah. iya ya Raden. Ya. Ya. Jadi dulu setelah itu ya setelah ketahuan di sini ada sesuatu, nah kan dibikinlah satu apa ya seperti kolam bagus sekali lah ya betulnya. Itu kolam lalu ada yang untuk apa yang ke aslinya ke seperti sumur tadi. Lah ini memang sementara ini yang membuat ini yang bangun ini ada sedikit kekeliruan yang apa ya dibikin rumah seperti ini sebenarnya kurang berkenan, kurang pas, bahkan malah menghilangkan auranya. Dan itu ada apa dulu kan ada pohonnya, nah ini pohonnya sayang dibuang, ini yang saya masalahnya. Ini termasuk orang-orang Arung Bintang enggak mau sebetulnya. Termasuk iya. Nah, dulunya kan termasuk tertutup itu ya. Seperti rumah sih ya. Akhirnya suruh kan yang enggak berkenan supaya tetap ada masukan apa udara sinar. ya? Iya. Udara dan sinar ya. Saya buang. Akhirnya saya buang gitu. Juga di filosofi Jawa juga kalau mata air tidak boleh tertutup, harus akhirnya berhubungan dengan langit nih, Pak Indra. Iya. Jadi ada hubungannya dengan alam ya. Air, tanah, udara, api. Demikian. Kita close ya. Kita udah kemana-mana semua ini. Ini kita sudah berkeliling ya di makam Arung Bintang. Ayo, closing. Closingnya nang iki Arung. Di tulisan itu makam tadi. Iya, kembali kemari mana? Penutupan, Mbak. Sudah penutupan, Mbak. Itu termasuk kalau udah tadi pertama ada Mas Bedol, kedua ada Iya. Ya, ayo. Sini ada tulisannya gitu. Ya, apa kan? Kae kan sing Padang kan. Sing Padang. Ya Mbah Kuweng. Closing iki lah. Ana, Mbah. Ora keton Pak Kris? Ya, sip ya. Ya. Mbah. Oke ya, demikian ya untuk pemirsa Donat Plontos juga pecinta misteri semuanya dimanapun Anda berada. Ini tadi kita sudah berkeliling dan kita ziarah ke makam yang Joko Sangkrip atau Arung Bintang ya, Mbah. Betul. Dan bersama Mbah Kuweng, Juru Kunci, Om Liong, kita tim Donat Plontos mengucapkan terima kasih atas penyertaannya, kebersamaannya, bantuannya, dukungannya semuanya, untuk terutama Mbah Kuweng ya. Spesial banget ini kita dibantu habis-habisan. Sampai habis-habisan benar-benar. Mudah-mudahan ini bermanfaat lah buat amin teman-teman lah ya. Dan Semuanya. Ini yang bisa Mbah Kuweng berikan dan Mbah Kuweng temani. Kita terima sebatas kasih. ini yang Mbah Kuweng bisa bantu kenyenangan semuanya. Semoga sangat membantu untuk edukasi teman-teman semuanya. Betul. Ya, begitu juga saya sebagai juru kunci di sini mengucapkan terima kasih. Semoga apa yang jadi apa ya kemauan Keinginan, cita-cita bisa berhasil. Ya semata-mata karena ya untuk apa? Untuk nguri-uri adanya Eyang Joko Sangkrip kan gitu ya. Ya betul. mohon dengan apa hormat kepada semua warga Kebumen, ya marilah kita nguri-uri adanya budaya masalah apa tadi sejarah. Iya, betul. Biar bagaimanapun ini adalah pendahulu kita yang sudah tiada ya. Semoga saja yang di alam sana mendapatkan maghfirah. Amin ya. Amin ya. Amin. Ya. Om Liong mau Ya, saya sebelumnya terima kasih banyak Mbah sama Mbah Kuweng, dan saya mohon maaf jika dalam perjalanan di Arung Bintang kita mempunyai kekurangan, tidak berkenan. Saya mohon maaf dan saya terima kasih banyak atas bantuan panjenengan sedoyo. Support habis-habisan ini, Iya, benar-benar. kita Terima kasih betul-betul sekali all ini satu. Diberi kesempatan dan waktunya Mbah Kuweng dan Mbah sama Taryono ya. Udah, Pak Indra. Demikian ya untuk pemirsa Donat Plontos, kita akhiri perjalanan kita di makam Eyang Arung Bintang atau Joko Sangkrip. Terima kasih sekali lagi. Jangan lupa yang belum subscribe, monggo di subscribe, dukung terus kami. Like juga tekan lonceng untuk notifikasi biar selalu mengikuti video-video kami selanjutnya dari daerah Kuto Winangun ya Mbah Kuweng, dari daerah Kuto Winangun. Mbah Kuweng bersama Donat Plontos melaporkan. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa lagi.